Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 13 Januari 2025. Sari berita penting. Pengendara motor tertabrak fuso di jembatan Aur Duri 1 Jambi. Berita kedua, Pemkab Tebu minta Pemdes salurkan 20% anggaran dana desa untuk ketahanan pangan. Berita ketiga, petugas amankan diduga pencuri rel kereta api di Bukit Putus. Berita selengkapnya. Kecelakaan laka maut terjadi di jembatan Aur Duri 1 malam ini, Sabtu 11 Januari 2025. Sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat atau jam 11:04 malam. Tepatnya di bagian ujung wilayah Kelurahan Penyangga Rendah, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil truk Fuso dengan nomor polisi BK8378SK keluar dari jembatan lalu menabrak dan melindas pengendara sepeda motor Honda Beat berwarna merah yang muncul dari arah berlawanan dari arah Mendalu. Dari informasi yang didapat, pengendara motor bernama M. Masul Ihsan Jufa berumur 20 tahun, warga Jambi Selatan, Palmerah, Kota Jambi itu meninggal di lokasi kejadian. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui pasti kronologi lengkap kecelakaan ini dan belum ada keterangan dari pihak berwajib. Sumber berita Esa Mesta. Saksi mata menuturkan seorang pemuda tewas di jembatan Aur Duri 1 Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Sabtu 11 Januari 2025 malam. Hal ini diakibatkan dari buruknya kualitas jalan lintas Sumatera yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Berdasarkan keterangan saksi, Fadlan mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh korban yang ingin mendahului mobil dari sisi kanan, akan tetapi dengan kualitas jalan yang buruk, korban diduga kehilangan keseimbangan sehingga motornya masuk ke bawah roda mobil truk. Korban dari seberang satu arah dengan mobil. Posisi korban sebelum kejadian di belakang. Korban mau mendahului mobil, tapi karena jalan itu rusak, akhirnya terjadi jatuh dan terlindas, kata saksi Fadlan. Korban ia terpelanting ke belakang, sambungnya. Selain itu, Fadlan juga menyampaikan bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat dari patahnya tulang leher dan tampak remuk di bagian kepala korban. Usai menabrak korban, supir truk langsung menyerahkan diri ke Polsek Telanepura untuk mengamankan diri sekaligus memberikan keterangan terkait adanya laka lantas di jembatan Aur Duri 1 tersebut. Supir itu langsung minta warga untuk mengantarkan dia ke Polsek untuk menyerahkan diri, ujar Fadlan. Sebelumnya, Dinas PU telah meninjau terkait dengan jalan yang ada di jembatan Aur Duri 1 itu, namun sampai pada hari itu kejadian, tidak ada isu terkait dengan perbaikan jalan di jembatan Aur Duri 1. Tapi kemarin tuh PU datang, menurut perkiraan saya, kemarin orang tuh nak evaluasi jalan. Jalan tuh sebelumnya sudah berulang kali diperbaiki. Berapa kali diperbaiki, tapi macam kolah, jelas Fadlan. Saya minta secepatnya diperbaiki jalan kau. Kalau ada perbaikan, jangan cuma sekedar diperbaiki, tapi harus dipertimbangkan juga jangka panjangnya, bugasnya. Sumber berita Voice of Jambi. Berita ketiga, pemerintah Kabupaten Tebu meminta kepada pemerintah desa untuk mentaati aturan dalam menyalurkan 20% anggaran dana desa untuk program ketahanan pangan. Hal tersebut guna mendukung program pemerintah pusat untuk swasembada pangan pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kita minta kepada Pemdes untuk mentaati aturan dalam menyalurkan 20% ketahanan pangan, ujarnya Abdul Malik kepada Dinas PMD Minggu 12 Januari 2025. Malik menyampaikan bahwa tahun 2025 ini pemerintah desa dapat menggunakan anggaran dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan. Selain itu, kata Malik, menindaklanjuti instruksi Menteri Desa, Pemdes diberikan porsi anggaran 20% untuk program ketahanan pangan.
Berdasarkan dana desa dari pemerintah pusat tahun ini sekitar 113,6 miliar. Kadis PMD menyebut prestasi itu untuk alokasi ketahanan pangan sama seperti tahun lalu, hanya saja pengelolaannya berbeda. Untuk tahun ini desa harus bekerja sama dengan BUMDes dan tidak lagi memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki pekarangan rumah seperti memberikan bibit tanaman pangan dan ayam petelur. Kita mendukung program pemerintah yakni menanam jagung, menanam padi, dan bahan-bahan yang digunakan untuk dalam rangka menyuplai itu, ungkapnya. Selain itu, Pemkab Tebu akan memetakan apa yang menjadi potensi desa untuk dikembangkan dalam rangka mensupport tanaman pangan di Kabupaten Tebu. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat berhasil menangkap 2 orang pelaku tindak pidana percobaan pencurian rel Gongsol di emplasemen Stasiun Bukit Putus yang berlokasi di Pampangan NAN 20, Lubuk Galung, Kota Padang, Sabtu 11 Januari 2025 dini hari. Rel Gongsol adalah rel tambahan yang dipasang di lintasan rel dengan tikungan tajam dan memiliki jari-jari atau radius kecil. Fungsinya menjaga agar roda rel kereta api tidak tergelincir dan mengurangi keausan rel luar yang disebabkan oleh gaya sentrifugal saat kereta api berjalan melalui lengkung rel. Kejahatan terhadap aset negara seperti ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Rel Gongsol memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan operasi kereta api serta keandalan prasarana, ujar Kahumas Kereta KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat M. Asyad Habibuddin kemarin. Asyad melanjutkan, aksi tersebut menyebabkan kerugian material bagi KAI Divre 2 Sumatera Barat sekitar Rp3.200.000. Namun potensi bahayanya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, yaitu kereta api anjlok dan ambruk dan lain sebagainya. Adapun kronologisnya yaitu pada pukul 3:43 Indonesia Barat jelang subuh, petugas polisi khusus kereta api Polsuska tengah melakukan patroli dan pengamanan tertutup di emplasemen Stasiun Bukit Putus. Kemudian melihat adanya pergerakan yang mencurigakan di emplasemen dan segera melakukan pengintaian dari jarak sekitar 200 meter. Setelah mengamati situasi, petugas mendapati 2 pria yang sedang melakukan upaya pencurian dengan membuka baut-baut rel Gongsol. Menggunakan peralatan khusus, petugas mengambil tindakan dan berhasil mengamankan kedua pelaku berinisial YA berumur 35 tahun dan DK berumur 43 tahun. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah kunci sok ukuran 30 mm beserta tangkainya, 1 buah kunci Inggris, 1 set baut Gongsol ukuran 30 mm dan 3 buah senter dan 2 buah senter. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke pos pengamanan Stasiun Padang sebelum diserahkan kepada Polresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. KAI Divre 2 Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan aset negara dan memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Peran masyarakat juga diharapkan dapat memberikan informasi atau melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar jalur kereta api. Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan aset perkeretaapian demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Kerjasama ini sangat penting untuk mendukung operasional kereta api yang andal dan selamat. Tutup As'ad. Sumber berita Harian Singgarang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.